Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu wa ihtada bi hudahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم اما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa menambah pahala, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah tadi disampaikan bahwa pada kajian kali ini ada sedikit perubahan, di mana pada minggu kedua insyaallah kita akan menampung pertanyaan yang disampaikan lewat WhatsApp dan akan kita jawab sesuai kemampuan kita insyaallah. Dan ini sudah masuk berapa pertanyaan? Ada sekitar 12 pertanyaan. Ya, kita akan jawab satu-satu. Jadi yang sekarang ini yang dites ustadznya, dites. Pertanyaan itu ada dua sebenarnya. Pertanyaan ngetes dan pertanyaan yang memang ingin minta jawaban, dan kedua-duanya boleh, kedua-duanya dibolehkan. Di dalam agama kita mengetes sebuah pertanyaan kita sampaikan kepada seorang untuk kita tes kemampuan keilmuannya. Nah, ini salah satunya biasanya banyak diberikan kepada murid, ya, kepada santri. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui, tidak mungkin ustadznya atau para masyayikh itu bertanya kepada muridnya untuk mengetahui jawabannya, tapi untuk mengetes dan menguji santri tersebut. Dan di zaman dulu juga sama, seorang guru itu dites oleh muridnya, karena dulu tidak gampang jadi guru di zaman salaf itu. Jadi siapa yang layak diambil ilmunya, siapa yang tidak layak. Makanya Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in ketika pulang dari Yaman, beliau itu singgah ke rumah guru mereka namanya Abu Nuaim Al-Fadl Ibn Dukain. Al-Fadl Ibn Dukain ini ulama yang hebat. Ketika Yahya Ibn Ma'in sudah pulang dari Yaman, belajar berbulan-bulan kepada Abu Razzaq sama Imam Ahmad, kata Yahya, ayo kita tes dulu guru kita, apakah masih layak diambil ilmunya atau sudah sedikit error. Kata Imam Ahmad, jangan dites, orangnya itu kuat. Tidak, kita harus tes. Nih, kalau tidak dites kita tidak tahu beberapa bulan kita tinggal, apakah kekuatan hafalannya masih tidak berubah atau tidak. Zaman dulu seperti itu. Untuk diketahui orang ini sudah tidak layak diambil ilmunya atau tidak, atau masih, itu dites sama muridnya. Cuman cara ngetesnya itu tidak terang-terangan. Maka diteslah Fadl Ibn Dukain oleh Yahya bin Ma'in, disampaikan 30 hadis, 10 hadis, 20 hadis dia. Kemudian 10 hadis itu bukan hadis dia, dan dia bisa membedakan semua. Di akhir hadis yang mau disampaikan langsung diambil kertasnya sama Yahya sama Fadl Ibn Dukain. Kemudian Yahya bin Ma'in langsung ditendang sodok, kemudian terjatuh ke belakang. Akhirnya kata Imam Ahmad, ketika Yahya bin Ma'in ini jatuh, itu Fadl bin Dukain masuk lagi ke dalam rumahnya untuk ngambil tongkat, mau dipukul mereka berdua, ya, Yahya bin Ma'in sama Imam Ahmad rahimahullah. Akhirnya mereka lari pulang. Tengah jalan kata Imam Ahmad, saya kan sudah bilang jangan dites, kemampuannya itu masih kuat. Kata Yahya bin Ma'in, kata Imam Ahmad, terus apa yang kamu rasakan sekarang? Ditendang kan? Gurunya menendang. Kata Yahya bin Ma'in, demi Allah, dengan cara seperti ini lebih aku sukai. Aku mendapatkan hadis Nabi dengan cara keras seperti ini.
Beliau senang malahan. Kalau sekarang guru nendang muridnya masuk penjara, ya. Kalau dulu enggak, sampai terjatuh Yahya bin Ma'in ditendang sama gurunya. Ya, mungkin Fadil Mendukain juga punya silat kali, tendangannya kuat. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin antum akan baca ini ya pertanyaannya, biar kita langsung jawab satu-satu. Oh di sini, ya udah, nggak apa-apa, biar saya yang baca semua. Baik, pertanyaan yang pertama ini di sini ada pertanyaan yang disampaikan sama nggak tahu yang menyampaikan, ini rangkuman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dalam ini ajib anil asinatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini karena ada 13. Bagaimana hukumnya seseorang sholat namun mulutnya tertutup dan memejamkan mata? Baik, ada athar itu berarti lafadznya lafadz hadis, cuman kesahihannya perlu kita cek. Yang pertama tentang menutup mata, apakah ada larangan menutup mata ketika sholat? Ada diriwayatkan oleh seorang ahli hadis Al-Laits ibnu Abi Sulaim dari Abdullah bin Abbas, di mana Nabi SAW melarang seseorang ketika berdiri untuk sholat memejamkan matanya. Cuman hadis ini atau lafadz ini, riwayat ini itu ditelusuri oleh ahli hadis Al-Laits ibnu Abi Sulaim. Itu beliau seorang ahli hadis, namun disepakati oleh seluruh ahli hadis di zaman periwayatan, orang ini lemah hafalannya. Orang kalau sudah lemah hafalannya, maka akan dicari jalur yang lain. Ada ndak orang yang satu masa dengan dia yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas? Ya, ternyata tidak ditemukan. Maka ada istilahnya tafarruq. Jadi seorang yang sudah divonis oleh ahli hadis di zamannya, orang yang lemah hafalannya, kemudian dia sendirian meriwayatkan sebuah hadis, maka sepakat ulama ditolak hadis. Dan Laits bin Abi Sulaim itu termasuk ulama yang disepakati tentang kelemahan hafalannya, sehingga dihukumi oleh seluruh ulama mutaqaddimin. Mutaqaddim maknanya adalah ahli hadis yang hidup di zaman periwayatan, bahwa larangan hadis Ibnu Abbas yang melarang seseorang ketika sholat memejamkan mata dihukumi dhaif. Ya, illahnya, penyebabnya adalah di sanadnya, yaitu yang membawa orang yang lemah hafalannya Laits ibnu Abi Sulaim. Maka secara riwayat atau secara hadis tidak ada larangan seseorang memejamkan mata ketika sholat. Cuman afdolnya seperti apa? Afdolnya hukum asal orang yang sholat itu dibuka matanya. Hukum asalnya seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat ketika ditanya bagaimana kalian mengetahui Nabi SAW itu membaca ketika sholat zuhur sama sholat asar, sementara itu sholat sirriyah, itu Khabbab mengatakan kami mengetahui Nabi membaca. Ini kan Nabi tidak mengerasin suara. Imam kalau tidak mengerasin suara gimana kita tahu dia membaca? Nah, ulama tabi'in tanya kepada Khabbab ibnul Arad, bagaimana kalian mengetahui itu Nabi membaca di sholat zuhur sama sholat asar? Kan Nabi tidak ngerasin suara. Kata Khabbab bitirabi lihiyatihi, dengan getarannya jenggot Rasulullah. Jadi sahabat yang sholat di belakang Nabi di waktu sholat asar atau zuhur, itu mereka melihat ke depan, itu melihat Nabi bergetar jenggotnya, karena jenggotnya orang Arab tebal, ya besar, apalagi di zaman Nabi. Jadi dari belakang itu kalau baca gerak bibirnya itu kelihatan, sama orang belakang getaran jenggot. Tapi kalau kita orang Indonesia, jenggot kita ini kan ya maklum lah ya, kita sama-sama paham semua, halus tipis, dikit-dikit jarang-jarang gitu ya. Itu sekalipun kita umat kami mulutnya depan tidak kelihatan getaran jenggot, karena ketutup, leher kita lebih besar daripada jenggot kita. Kalau orang Arab jenggotnya lebih besar daripada lehernya, jadi kelihatan dari belakang. Kalau kita jenggot kita ketutup sama leher, jadi tidak kelihatan. Nah itu jelas, tidak mungkin sahabat itu melihat getaran jenggot Nabi kecuali dia buka mata. Ya, jadi hukum asal orang sholat itu kata ulama rahimahullah taala itu dibuka matanya. Hukum asalnya seperti itu.
Kemudian gimana kalau dia misalkan punya alasan, saya agak khusyuk kalau memejamkan mata. Nah, kata ulama ada namanya hukum fardi, yaitu hukum kembali kepada individual. Jika memang sekali-sekali dengan memejamkan mata dia lebih khusyuk, maka itu kembali kepada dia. Tapi ini bukan hukum secara umum. Hukum secara umum kembali kepada hukum asal atau dalil. Maka hukum asalnya membuka mata. Kalau ternyata dia lebih khusyuk dengan memejamkan mata, maka itu hukum untuk pribadi dia, dibolehkan kata ulama. Karena memang yang kita cari adalah khusyukan. Tapi tidak semua orang saat dia memejamkan mata khusyuk. Ada orang ketiduran, akhirnya tidak selesai-selesai sholatnya, ujung-ujungnya bukan salam tapi tumbang kan. Nah, jadi ada hukum sifatnya umum, ada hukum pribadi. Hukum pribadi itu tidak boleh disampaikan atau tidak boleh kita berlakukan kepada semua orang, yaitu ketika dia dengan memejamkan mata kok lebih khusyuk, nah itu kembali kepada diri dia masing-masing. Kemudian terkait dengan menutup mulut. Nah, menutup mulut ini juga ada hadisnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW melarang seseorang menutup mulutnya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dalam kitab Sunan. Tapi ahli hadis mayoritas, kebanyakan itu mendhaifkan riwayatnya. Ada sebagian menghasankan. Jadi ini kembali kepada ranah perselisihan terkait ini. Kita bicara hadis dulu sebelum kita bicara tentang ijtihad para ulama. Karena tidak layak seorang muslim langsung ke ijtihad sementara dia di sana ada dalil. Karena kaidahnya la ijtihada ma'wurudin nas. Tidak boleh ada ijtihad yang diambil selama ada nas, yaitu ayat Quran atau hadis. Maka ijtihad tidak dibutuhkan. Ijtihad dibutuhkan saat tidak ada dalil, yaitu Quran atau hadis Nabi SAW ada tapi dhaif, maka baru kita kembali kepada ijtihad para ulama. Ketimbang kita ijtihad, lebih baik ulama. Baik, tentang hadis ini. Jadi salah satu banyak ulama yang mendhaifkan, salah satunya Imam Ad-Darqutni rahimahullah, karena diperselisihkan apakah hadis ini mursal atau marfu. Marfu itu maknanya sampai sanadnya kepada Nabi. Mursal itu maknanya adalah terputus sanadnya di tingkat sahabat. Nah, kalau mursal berarti itu adalah perkataan sahabat. Kalau dia marfu berarti perkataan Nabi. Karena terjadi perselisihan, maka perselisihan maksudnya dalam satu riwayat dia mursal, dalam satu riwayat kok dia marfu, maka kita kembalikan ke ulama yang hidup di zaman periwayatan bagaimana dia menghukumi. Karena tidak semua perselisihan itu kemudian dimaklumi atau ditolerir di dalam agama. Jadi harus diambil jalan keluarnya. Yang pertama tarjih. Mana yang lebih kuat? Menurut penilaian Imam Ad-Darqutni rahimahullah, beliau lebih menguatkan kepada apa? Kepada al-mursal. Jadi hadis Abu Hurairah larangan menutup mulut dengan baik itu dengan misalkan kain atau dengan masker, ya. Itu larangannya secara hadis itu didhaifkan dan itu yang rajih. Allahu a'lam. Jadi secara sanad, secara hadis tidak ada hadis yang sahih. Tapi apakah ada hadisnya? Ada hadisnya. Jadi bedakan antara ada dan hadisnya. Kalau kita bilang ada. Karena memang ada ditulis oleh para ulama. Cuman sahih apa enggak hadisnya? Jadi kalau kita menanyakan kepada ada enggak hadisnya? Kalau memang ada hadisnya ada. Secara ada. Maktub dalam fikih Dawawin Sunnah ada. Cuman permasalahan kedua, apakah sahih atau tidak? Nah, ini yang harus ditanyakan juga. Hadisnya ada tapi didhaifkan oleh para ulama. Nah, kalau hadis tidak ada, kembali kemana kita? Ke fatwa, ijtihad para ulama. Rata-rata ulama zaman salaf itu memakruhkan. Jadi secara sanad tidak ada, secara hadis dhaif, tapi secara ijtihad banyak yang memakruhkan. Kenapa? Karena hukum asal daripada solat itu bibir harus gerak, dan itu bibir tidak boleh ditutup karena dia tidak ada luasa untuk gerak. Nanti makhrajnya lagi, apalagi kalau sampai penutupnya itu keras, ya, maka itu akan mengganggu untuk mengucapkan huruf dan tidak bisa keluar dari makhrajnya. Maka seperti Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ya, Amir bin Syarahin, ulama Kufah, Ibrahim An-Nakhai memakruhkan, dan ulama Malikiyah memakruhkan, dan mayoritas ulama memakruhkan seseorang menutup mulutnya saat sholat. Jadi rujukannya kemana? Ke fatwa.
bukan kepada hadis. Karena hadis nanti kita dibilang sama orang, kalau kita berhujjah dengan hadis, ada hadisnya. Ada hadis Abu Hurairah, nanti dia hadisnya dhaif, apa hujjah kamu? Kita kembali ke ijtihad para ulama rahimahullah taala. Kecuali kata ulama rahimahullah, kecuali seorang perempuan yang sholat di tempat terbuka, bagi ulama yang mewajibkan bercadar, maka dibolehkan dia nutup mulutnya, ya, wajahnya. Tapi bagi ulama yang mengatakan tidak wajib, sifatnya sunnah, nah tidak. Kemudian yang kedua, ketika kita lagi perang. Ketika lagi perang dibolehkan. Jadi kalau memang ada kebutuhan, indal hajah, dibolehkan dia menutup mulut. Contoh misalkan ketika kita lagi perang, kita mau melakukan at-talathum. At-talathum itu ditutup semua wajahnya supaya tidak kelihatan, dibolehkan di dalam dunia peperangan. Jadi itu pertanyaan pertama, secara hadis itu masalah, tapi kembali kepada ijtihad para ulama rahimahullahu taala. Ini supaya kita tidak salah membawakan hadis Nabi SAW. Jadi jamaah sekalian, terkadang itu ada hadis yang kita temukan ketika ulama dulu, ya, ulama-ulama dulu itu membawakan ijtihad, sementara ada hadis, itu menandakan bahwa hadis itu menurut dia bermasalah. Salah satu contoh misalkan gini, apa hukumnya seorang makan kodok, kata, ya, ada hadisnya di kitab Sunan, di salah satunya Sunan Tirmidzi, ketika ada seorang sahabat minta izin untuk membunuh kata, ya, kata Nabi melarang kata dibunuh. Akhirnya disimpulkan secara zahir hadis, kata itu dilarang untuk dimakan. Kenapa? Karena kaidahnya segala sesuatu yang dianjurkan kita untuk membunuhnya atau dilarang membunuhnya diharamkan untuk dimakan. Itu kaidah fiqhiyah yang dibuat oleh para ulama. Ternyata ini hadis Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, dalam kitab Az-Zabaih, ya, atau sembelihan, beliau mengatakan, qala al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala, Imam Asy-Sya'bi mengatakan, ulama Kufah, andaikan keluarga saya terbiasa makan kata, akan saya kasih kata dia. Cuman keluarganya tidak terbiasa makan kata, kodok, makanya maksudnya jijik, ya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi. Pertanyaannya, apakah Imam Asy-Sya'bi sama Imam Bukhari tidak tahu itu hadis bahwa Nabi melarang kata dibunuh? Itu mereka tahu. Kenapa dia bawakan perkataan Imam Asy-Sya'bi? Itu memberikan isyarat bahwa itu riwayat dhaif. Ya, riwayat atau hadis yang ada sekalipun di kitab Sunan itu dhaif. Jadi Imam Bukhari mendhaifkan dan Imam Asy-Sya'bi mendhaifkan hadis pelarangan membunuh kata. Jadi kesimpulannya, jamaah sekalian, kata boleh dimakan menurut Imam Bukhari dan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Adapun hadis larangannya itu tidak sahih. Jadi yang mau mengikuti mazhab Imam Asy-Sya'bi sama Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, pulang kalau ada lauk, kalau ada katak loncat tinggal diambil, goreng, ya, halal. Tapi yang mensesuaikan hadisnya, ya, berarti tidak boleh makan kata. Kalau saya ikut mendhaifkan hadisnya, tapi makan kata juga jijik seperti Imam Asy-Sya'bi. Yang kedua, bagaimana seharusnya posisi shaf seseorang yang sholat menggunakan kursi, dia berdiri saat takbir, di mana posisi kaki tidak lurus dan sejajar dengan shaf jamaah lainnya, lalu duduk setelahnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sholat duduk di atas kursi di zaman Nabi itu tidak ada, ya, di zaman sahabat juga tidak ada. Rata-rata mereka kalau ini ya sholat duduk, ya, jadi kursi itu tidak ada. Nah, kemudian sholat di atas kursi itu kalau sholat sunnah tidak ada masalah, ya, dibolehkan dan itu sah, tidak ada perselisihan, hadisnya banyak sekali. Tapi yang diperselisihkan, yang bermasalah itu adalah sholat wajib, karena sholat wajib berdiri itu rukun. Mana rujukannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian tegak lurus untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua di dalam masalah ketika kita punya uzur, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Gerakan yang masih bisa dilakukan oleh seorang ketika salat wajib tidak boleh tidak dilakukan disebabkan ada satu gerakan yang dia dikasih uzur. Contoh misalkan dia tidak bisa ruku karena punggungnya, misalkan karena punggung atau apalah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya
dia ketika sholat dia pakai kursi dengan alasan ketika dia ruku dia tidak bisa nekuk punggungnya, sementara dia masih bisa berdiri tegak. Cuman karena ada salah satu gerakan sholat tidak bisa dia laksanakan, yaitu ruku, akhirnya semuanya digugurkan sama dia. Mulai dari takbiratul ihram dia langsung duduk di atas kursi, atau habis takbiratul ihram langsung duduk, sementara dia masih bisa berdiri. Alasan dia duduk hanya ketika ruku bermasalah. Maka ini kata ulama batal sholatnya. Batal sholat orang yang masih mampu melakukan gerakan di dalam sholat wajib ya, kemudian dia tidak melakukannya dengan sempurna karena alasan satu gerakan sholat tidak sanggup dia lakukan. Maka kesimpulannya, seluruh gerakan sholat dalam sholat wajib itu wajib dilaksanakan, itu sempurna, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ternyata ada gerakan sholat kita yang dimana kita tidak mampu melakukannya karena ada udzur syar'i, karena sakit misalkan, maka cuman gerakan itu yang kita tinggalkan. Jangan kemudian semuanya ditinggalkan. Kan banyak sekarang itu, ya, dia ini cuman gerakan misalkan tidak bisa sujud, sementara dia berdiri bisa, ruku masih bisa, cuman sujud karena lututnya misalkan tidak bisa nyentuh lantai, akhirnya dia sholat di atas kursi. Lah ini mulai dari takbiratul ihram duduk, berdiri tidak ada, ruku tidak ada, padahal uzurnya cuman sakitnya di mana? Cuman di lutut misalkan. Nah ini kata ulama rahimahullah taala tidak boleh batal sholat karena dia meninggalkan rukun, berdiri itu rukun. Jadi kembali ini tadi peringatan untuk yang sholat di atas kursi, untuk diperhatikan kaidahnya al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Jadi gerakan yang masih bisa dilaksanakan jangan ditinggalkan karena itu rukun. Kemudian bagaimana safnya? Fattaqullaha mastata'tum. Karena tidak ada dalil yang fasil yang bisa memberikan hukum yang jelas, maka dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Kalau memang orang yang sholat di atas kursi itu masih bisa dia saat takbiratul ihram sejajar dengan shafnya, dia sejajarkan. Kemudian dia mundurkan dulu kursinya. Kemudian kalau pas mau duduk dia tarik lagi kursinya. Ya, jadi laksanakan sebisa mungkin. Kalau ternyata sudah mentok tidak bisa dilaksanakan, baru kita mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Ad-dinu yusr. Agama kita mudah. Insyaallah tidak ada yang sulit. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang mengucapkan alhamdulillah setelah salam dan bukan istighfar? Kita semua tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita habis salam itu istighfar. Makna istighfar itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya kita minta ampun setelah salat? Kita minta ampun dari ketidakmaksimalan salat yang kita laksanakan. Ya mungkin rakaatnya cukup sempurna 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tapi maksimal tidak khusyuknya. Ya, maksimal tidak gerakannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, kecacatan itu semua kata ulama rahimahullah, ketidakmaksimalan kita untuk mengamalkan ibadah itu, yaitu ibadah solat, maka di akhir setelah salam kita dianjurkan untuk istighfar, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana orang yang salam habis salam dia langsung mengatakan alhamdulillah? Ya, secara hukum boleh-boleh saja. Secara hukum boleh-boleh saja. Tapi kata ulama itu menyelisih sunnah dia. Dia menyelisihi sunnah. Dan seorang muslim tentunya dia tidak mau apabila amalannya dia tahu sunnahnya kemudian sengaja dia tinggalkan, dia ganti dengan yang lain. Karena apa? Karena kalau kita bilang sunnah jamaah sekalian, itu maknanya pahalanya besar. Ada di antara kita yang mau ditawarkan pahala sedikit, ada pahala besar, ada pahala sedikit, dia milih pahala sedikit? Tidak ada. Pasti orang maunya pahala besar. Orang ditawarkan gaji besar, gaji kecil, milih yang gaji kecil? Tidak, pasti gaji besar. Itu dunia. Masa kita ditawarkan akhirat kita milih yang kecil? Kan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bidah atau tidak? Ulama rahimahullah taala mengatakan kalau dia meyakini itu sebuah sunnah itu bidah. Kalau dia meyakini sunnah itu bidah dan atau dia rutinkan, maka menjadi sebuah kebidahan. Cuman kalau sekali dia laksanakan, dia alhamdulillah, mungkin karena
Artinya apa? Mungkin baru habis sembuh dia dari sakitnya, tiba-tiba ternyata beberapa bulan tidak pernah bisa sholat ke masjid, tiba-tiba kok bisa sholat, ya ikut ke masjid sholat jamaah, habis itu ya sebagai bentuk rasa syukurnya tanpa disadari alhamdulillah habis salam. Maksudnya dia bisa sholat berjamaah ke masjid, lalu setelah itu istighfar. Kata ulama boleh-boleh saja, hukumnya boleh-boleh saja, tapi itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jangan kemudian juga dianggap gampang ya menyelisih sunnah itu, karena diancam kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun." Orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi hendaklah dia hati-hati akan ditimpa musibah. Musibah yang dimaksud kata Imam Ahmad rahimahullah adalah kekufuran, keluar dari agama karena istihza terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Nah, oh gitu ya, jadi tidak langsung. Ya baik, silakan Pak. Ini masih banyak, tapi kita seling dengan pertanyaan yang mungkin ada masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini berkaitan dengan sholat. Bagaimana hukumnya seseorang sholat berjamaah ataupun tidak berjamaah dengan yang bukan mahramnya? Artinya di sini hanya berdua saja. Iya. Ini yang sering terjadi. Misalnya kita di satu musola yang kecil, nah itu sering terjadi, bahkan kita alami itu. Bagaimana hukumnya sholat kita? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada hukum asal ya. Perempuan itu afdalnya itu sholat sendiri, itu perempuan. Ya, afdalnya sholat sendiri. Tapi apakah boleh dia sholat jamaah? Boleh, ada. Jadi kan di dalam agama kita ada yang afdal, ada yang lebih baik, ada yang boleh saja, ada yang lebih baik lagi, ibarat bonus ya, afdal, lebih banyak pahalanya. Jadi perempuan itu afdalnya sholat sendiri, sholat di rumah. Ya, makanya Nabi SAW tidak pernah meminta kepada kaum wanita untuk datang sholat ke masjid. Tapi kaum laki-laki yang tidak sholat ke masjid mau dibakar rumahnya sama Nabi. Tapi kalau perempuan tidak, ya. Tapi di zaman Nabi ada juga perempuan, Aisyah ikut sholat, ya. Kemudian sahabat-sahabat, ibu-ibu, sahabat itu banyak yang datang ke masjid. Itu terkhusus sholat subuh sama sholat isya. Terus sholat subuh sama sholat isya. Itu yang ada riwayatnya. Kenapa? Karena sholat subuh masih gelap. Jadi perempuan itu tidak kelihatan sama laki-laki. Kemudian ketika sholat isya juga sudah gelap, karena sinar matahari baru terbenam. Kalau sholat maghrib pun masih terang itu. Di zaman Nabi di bangsa Arab itu padang pasir, jadi terang sekalipun sudah terbenam matahari. Makanya jarang, Allahu a'lam, sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan riwayat ada seorang perempuan ikut sholat ke masjid di sholat maghrib di zaman Nabi. Itu bersama Nabi. Yang ada yang banyak dan itu dibawakan oleh Imam Bukhari itu adalah sholat isya sama sholat subuh, ada. Tapi itu bukan menunjukkan keafdalan. Afdalnya tetap lebih banyak pahalanya di rumah. Hukumnya seperti itu. Sampai apa hukumnya perempuan antara mereka sholat berjamaah yang jadi imam perempuan? Terjadi perselisihan. Yang ada di zaman Nabi tidak pernah terjadi. Setelah Nabi wafat ada riwayat, yaitu Aisyah ketika dia sholat jamaah dia yang jadi imam. Itu ada di kitab Musannaf kisahnya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah ini boleh dijadikan sebagai dalil? Kenapa? Karena kejadiannya setelah Nabi wafat. Andaikan terjadi sebelum Nabi wafat, mungkin iya, karena perbuatan sahabat di zaman Nabi masih hidup itu dijadikan hujjah. Sekalipun Nabi tidak tahu. Jabir mengatakan, "Kunna na'zil ala ahdin Nabi wal Qur'an yanzil." Kami melakukan azl di zaman Nabi, Al-Qur'an masih turun. Azl itu apa? Tahu azl ya? Melempar sperma di luar kemaluan istri. Supaya apa? Supaya tidak hamil istrinya. Kalau tidak mau hamil, boleh melempar sperma. Ini mungkin KB syar'i, ya, KB syar'i. Lempar. Jabir mengatakan kami melakukan itu di zaman Nabi. Quran turun. Apa maknanya? Andaikan itu dilarang,
kemudian sekalipun Nabi tidak tahu, Quran masih turun, maka Allah akan menegur kami lewat ayat, disampaikan ke Nabi. Karena tidak ada ayat yang menegur, itu menandakan apa yang kami lakukan benar. Ya, jadi perempuan sholat berjamaah antara mereka itu juga dipermasalahkan, perselisihkan oleh ulama. Apakah afdal atau afdalnya sholat sendiri-sendiri? Hukum asalnya kalau merujuk kepada zaman Nabi masih hidup itu perempuan sholat sendiri-sendiri afdal. Nah, kembali kepada pertanyaan apa hukumnya? Karena bicara hukum, bukan keafdalan. Apa hukumnya? Orang yang sholat berdua, bukan mahram. Nah, ini jelas di dalam agama kita ada nama darul mafasid, muqaddam ala jalbil masalih. Jadi mencegah terjadinya kemaksiatan lebih didahulukan daripada apa mendatangkan kemaslahatan. Oh, ibu ini atau perempuan datang ke masjid untuk sholat, bagus, ya. Cuman mafsadatnya besar tidak mafsadatnya? Kalau memang itu besar mafsadatnya, lebih baik dilarang. Lebih baik dilarang. Kita tidak mengatakan kemudian itu dilarang secara mutlak karena tidak menemukan dalil. Tidak ada larangan. Yang jelas berkhalwat laki-laki dengan perempuan itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan jelas larangannya, banyak hadisnya juga dalam Al-Quran banyak. Ya. Jadi apa hukumnya? Afdalnya lebih baik ditinggalkan kalau sampai berduaan. Ya nanti saya yakin dan tidak khusyuk kayaknya. Imamnya juga tuh tidak khusyuk. Ya Pak ya. Tidak khusyuk imamnya, mungkin makmumnya juga tidak khusyuk. Nanti setan itu pasti Allahul musta'an. Ya. Allahu a'lam bishawab. Secara hukum ya boleh-boleh saja, tapi darul mafasidnya, afdalnya, ahsannya lebih baik dicegah karena tidak afdal seorang perempuan itu untuk sholat berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Kalau kejadiannya di rest area di mana? Misalnya di rest area Ya. ada musola, kita sudah sholat, yang laki-laki sudah sholat, lalu tiba-tiba masuklah sang perempuan, jadi kan itu bisa ditinggalkan. Bagaimana? Ya kalau insya Allah itu terhindar, tidak ada masalah ya. Terhindar dia ikut sholat, tidak ada masalah. Antum sholat dia datang di belakang, antum juga tidak tahu, dia ikut tiba-tiba, ya, tidak ada larangan. Cuman afdalnya kan sholat, sekali lagi perempuan itu sholat sendiri-sendiri, afdalnya seperti itu. Ya, karena demi menjaga perempuan ini masya Allah dimuliakan di dalam agama kita. Ya ibu kita, anak perempuan kita, istri kita dimuliakan di dalam agama. Maka dicegahlah perkara seperti itu supaya tetap perempuan kita ini mulia, ya, terhormat, ya, dihargai. Nah, Allahu a'lam bishawab. Itu bagaimana sholat kita tadi? Nah, gimana? Bagaimana keabsahan sholat si laki-laki itu? Maksudnya sah atau enggak? Ya, sholatnya bagaimana itu? Punya sah atau bagaimana? Tetap sah. Iya. Sahnya sholat itu tidak dilihat kepada masalah dosa atau enggaknya. Dia melihat rukunnya terpenuhi enggak, syarat sah sholat terpenuhi. Ya, selama rukunnya itu terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah. Orang yang puasa terpenuhi syarat, dia menahan makan dari semenjak terbit fajar shadiq sampai terbenam bulan matahari secara sempurna, itu dia sah sholatnya, apa puasanya. Tapi apakah ada pahalanya atau tidak, kembali kepada dia. Saat melaksanakan puasa, apakah ada dosa yang dia laksanakan atau tidak. Ya, sama dengan sholat juga. Ada orang yang sholat sah sholatnya, tapi tidak ada pahalanya karena tidak ikhlas, karena Allah, tidak khusyuk dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi, ada yang keluar dari sholat pahalanya 0, tapi sah sholatnya. Maksudnya tidak perlu dia mengulang lagi sholatnya. Allahu a'lam. Mau tanya untuk sholat yang terlalu diakhirkan, kondisinya seperti ketika saya mau ada yang terjadi saat ada asar nanti sama isya, kita 5 menit bahkan 2-1 menit saya baca itu orang yang mau sholat, kan ada asar, ada yang mau sholat zuhur. Nah, saya belum ya, saya belum paham. Nah, ketika saya ada, dia sholat zuhur, saya selesai adzan, biasa saya sholat zuhur. Nah, itu gimana tuh? Soalnya dulu ya, bisa gimana? Itu pas saya adzan asar, dia masuk ke sholat zuhur, kecepatan, apa sholat zuhur? Saya enggak lagi. Nah, yang kedua, sholat Jumat yang masuk itu nanti dia sholat nambah
satu rakaat atau diadakan saat zuhur? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ada 4 sholat di mana berpasang-pasangan dia waktunya masuk ke waktu yang lain. Sholat zuhur masuk sampai ke waktu sholat asar, ya. Kemudian sholat maghrib masuk ke waktu sholat isya. Makanya keduanya boleh dijamak. Tapi ada satu sholat itu tidak masuk, dia tidak punya pasangan, yaitu sholat subuh. Sholat isya tidak boleh ditunda masuk ke sholat subuh. Sholat subuh tidak boleh ditunda masuk ke sholat zuhur. Jadi sendirian dia. Bagi orang yang sholat karena dia belum sholat, misalkan dia belum sholat, kemudian dia pas lagi adzan asar dia sholat, tidak ada masalah, sah sholatnya, tidak ada masalah, ya, tidak diperselisihkan, tidak ada larangan, karena memang wajib bagi dia untuk sholat segera. Bahkan kalau dia mau menjamak, misalkan dia nunggu adzan dulu, adzan asar dulu selesai, juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena waktu sholat asar sudah masuk. Kalau dia mau sholat, misalkan seperti tadi dia tidak tahu atau antum sudah adzan dia sholat, tidak ada masalah, sah sholatnya, tidak ada perselisihan. Kalaupun dia mau menunggu baru setelah itu sholat asar, sholat zuhur, kemudian setelah itu dia nunggu untuk ikut sholat asar, juga tidak ada masalah karena memang wajib berurutan seperti itu. Ya Allah a'lam. Kemudian yang kedua, orang yang ketinggalan masbuk sholat Jumat. Ya, orang yang masbuk sholat Jumat itu ada 2 kondisi. Satu, hadis Nabi SAW, kalau kita masih mendapatkan orang yang masbuk sholat Jumat masih sempat mendapatkan rakaat kedua secara sempurna, maka ketika imam salam cukup dia nambah 1 rakaat, dia menghitungnya sholat Jumat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang muttafaqun alaih, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salat. Barang siapa yang melaksanakan salat masih sempat mendapatkan 1 rakaat, maka sungguh dia mendapatkan salat itu. Maka ini hadis ini dibawa oleh para ulama rahimahullah taala kepada 2, salah satunya adalah salat Jumat. Kalau kita masbuk, imam sudah rukuk pada rakaat pertama, berarti rakaat kedua masih sempurna kita dapatkan. Kalau imam salam tinggal nambah 1 rakaat. Karena Nabi mengatakan, ya, makna kalam Nabi SAW, makna ucapan Nabi, saat kamu sempat mendapatkan sempurna rakaat kedua dari sholat Jumat, berarti kamu mendapatkan sholat Jumat, maka tinggal tambah 1 rakaat. Hitungannya kamu selesai sholat Jumat. Tapi kalau orang yang belum sempat mendapatkan 1 rakaat sempurna, misalkan dia masuk ke masjid di waktu sholat Jumat, imam sudah rukuk atau bangkit dari rukuk pada rakaat kedua, maka ketika nanti imam ini salam, maka dia rubah, ya, atau dia sempurnakan untuk sholat zuhur. Kenapa? Karena dia sudah tidak mendapatkan sholat Jumat. Begitu kaidahnya dibuat oleh Nabi SAW. Nanti akan ada di kitabus shalah perincian dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Allahu a'lam. Ada yang lain? Kita lanjut ini. Lanjut di sini. Lanjut ya. Ya. Tidak apa-apa, biar saya yang baca. 4, sebagian orang memakai baju yang pendek saat sholat sehingga tersingkap saat ruku dan sujud. Apakah sholatnya sah? Ini masalah pakaian ini kalau kita bayangkan sekarang memang itu sesuatu yang agak risih ya. Cuman kalau kita kembali ke zaman Nabi, Masya Allah, itu luar biasa para sahabat, pakaiannya tidak seperti kita ya. Abu Hurairah itu bersama Nabi pakaiannya cuma 2, satu di atas kayak kain ihram, satu sarung. Nah ini yang mau saya tanyakan, yang tersingkap itu apanya? Apanya? Ininya ya? Ya. Biasanya bajunya tersingkap kelihatan punggungnya. Baik. Kalau kaidahnya gini, aurat laki-laki dalam sholat itu hanya bagian sininya, ya, bagian ini sampai lutut, ya, itu lutut itu pun masih diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Jadi aurat sekarang yaitu aurat besar dan aurat berat ini kalau kelihatan, apakah batal sholat kita atau tidak? Ada 2 perincian. Yang pertama, kalau dia kelihatan dari samping atau dari atas, batal sholat karena wajib ditutup aurat.
Tapi kalau dia kelihatan dari bawah, maka tidak batal sholat. Kenapa? Semua para sahabat jarang yang pakai celana dalam. Semua para sahabat jarang pakai celana dalam. Bahkan sampai saat ini orang Arab melihat laki-laki pakai celana dalam, katanya perempuan. Karena cuma perempuan yang pakai celana dalam. Ya, kisah ini sedikit lucu. Kita waktu itikaf Pak, di masjid di Sudan. Itu kan itikaf 10 terakhir, banyak mahasiswa Indonesia. Itu sisanya orang Afrika, orang Arab lah umumnya. Itu kita nyuci, itu digantung celana dalam di satu jemuran di belakang masjid. Kelihatan sama syekhnya. Waduh, suruh dirubahin ke belakang masjid sana, suruh tutup. Kenapa ini? Nanti orang lewat gimana? Katanya banyak perempuan itikaf di sini. Karena dikirain punya perempuan celana dalam. Jadi mereka itu tidak terbiasa pakai celana dalam. Ya, risih mereka. Kalau kita tidak pakai celana dalam, risih. Nah, kalau itu kembali ke adat. Ya, jadi di zaman Nabi, kalau kita tengok dari bawah, tidak ada yang tidak kelihatan kemaluannya. Ya, auratnya kelihatan semua. Maka para ulama buat kaidah bahwa aurat kalau kelihatan dari bagian bawah itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kelihatan dari samping bolong, nah ini yang baru tidak sah sholatnya. Kalau dia sengaja. Tapi kalau dia ini tahu sudah salam, baru dia tahu ternyata celananya bolong, sah sholatnya. Tapi kalau dia ini tahunya di tengah sholat, maka harus cepat ditutup. Kalau dia sengaja dia pakai celana bolong, kelihatan auratnya dari samping sekalipun tidak ada orang, dan dia teruskan sholatnya batal. Sholatnya batal, kecuali memang tidak punya pakaian. Ya, ada kondisi tertentu di mana tidak ada pakaian. Apakah orang yang tidak punya pakaian dilarang sholat? Menutup aurat itu wajib, sholat itu wajib. Tapi dalam kondisi tertentu ada orang yang bisa sholat dia tidak pakai pakaian karena tidak ada pakaian. Maka tetap dia wajib sholat. Tidak boleh ditinggalkan sholat itu selama orang itu masih sehat, kemudian hidup, kemudian akalnya sehat, balik, dan dia tidak ada udzur syar'i seperti perempuan haid, nifas, wajib dia sholat. Maka ulama buat iftiradiyat, kalau orang lagi satu rombongan, kemudian tiba-tiba kok tidak punya pakaian semua, ya, itu apakah masih tetap dianjurkan untuk sholat jamaah? Kata ulama rahimallahu ta'ala, tetap dianjurkan. Pertanyaannya lagi, di mana ditaruh imam? Di depan apa di belakang? Ya, mereka mengatakan di tengah. Bagaimana kalau orang yang sholatnya sendirian, kemudian tidak punya pakaian, atau ada kain yang hanya bisa dibuat nutup depan atau belakang, tinggal milih? Maka ulama mengatakan tutup yang depan, biarin yang belakang. Sampai seperti itunya. Jadi kalau sekedar punggung ini yang kelihatan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya Jabir bin Abdullah, ketika dia sholat, dia sengaja dia taruh selendangnya di atas pohon, di ranting pohon, kemudian dia sholat. Datang Muhammad ibn Munkadir, kemudian menanyakan, kenapa kamu sholat tidak pakai ini, tidak pakai baju? Bukankah Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum illa wa ala atiqihi syai'un? Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang sholat sementara di badannya tidak ada kain. Jadi dilarang oleh Nabi SAW seseorang melaksanakan sholat itu sementara ini kosong dari kain. Kata Jabir, ahmak, kamu bodoh. Ali awali kullina thawban. Apakah semua kami di zaman sahabat punya dua kain? Jarang yang punya dua kain, kata Jabir. Ya, cuman sedikit. Itu rata-rata cuman satu kain. Maknanya apa? Maknanya di zaman Nabi SAW, para sahabat itu yang sholat berjamaah banyak yang tersingkap jasadnya. Ini kenapa? Tidak ada pakaian. Ada yang kalau pakaiannya lebar, itu mereka ikat ke sini. Karena dilarang oleh Nabi, ini tersingkap. Tapi kalau mereka sempit, itu tinggal dibuat sarung. Makanya Nabi pernah itu safar bersama Jabir. Tengah malam Jabir itu datang menemui Nabi ketika lagi istirahat. Jabir itu merunduk dia. Merunduk. Kenapa? Saat itu dia pakai satu kain. Kata Nabi setelah Nabi melihat Jabir, "Ma hadzal surah ya Jabir?" Kenapa datang malam-malam, kata Nabi. "Iya ya Rasulullah, saya punya hajat." Terus ini cara pakaian apa ini? Karena Jabir merunduk-runduk dia.
Kata Nabi, kata Jabir, ya Rasulullah, bajunya sempit. Kan kamu melarang kita ini sholat untuk ini terbuka. Makanya saya ikat ke sini. Pas saya ikat, saya tidak bisa berdiri tegak. Makanya runduk gini. Kata Nabi, itu kalau lebar pakaianmu, ya kamu tutup ini. Tapi kalau sempit cukup pakai sarung aja. Itu sahabat ini tersingkap semua. Maka Umar mengatakan, idza wassa Allah fa'usim. Kalau Allah ngasih kalian rezeki, usahakan sholat itu pakai pakaian sempurna. Tapi kalau rezeki kalian itu kurang, ya tidak cukup buat pakaian, cukup aurat aja ditutup, ya pakai sarung. Berarti boleh nanti secara hukum ya boleh sekedar pakai sarung. Kalau mau dicoba tidak apa-apa, nanti sholat duhur ke sini ada yang pakai sarung, Pak, tidak usah pakai ini, ya. Mungkin unik ya pemandangan. Tapi tidak ada ulama yang berani mengatakan batal sholatnya. Ya mungkin mau mengatakan supaya kita membayangkan pemandangan sahabat sholat bersama Nabi, tidak semuanya pakai baju di atasnya. Tidak sebagian mungkin pakai itu. Ya seperti itulah, Allahu a'lam bishawab. Nah kecuali nanti mungkin kesingkapnya itu sampai kelihatan ininya kemaluannya. Nah itu dari atas, kesingkap kelihatan kemaluan dari atas. Nah itu nanti batal sholatnya. Ya dia harus tutup. Dulu ada seorang sahabat Amru ibnu Salimah. Amru ibnu Salimah ini jamaah sekalian, dia tinggal di sebuah perkampungan di luar Madinah. Sahabat yang masuk Islam itu bolak-balik ya ke Madinah belajar kepada Nabi SAW, dan dia para sahabat ini menghafal beberapa surah. Para sahabat ini bolak-balik melewati perkampungan Amru ibnu Salimah. Akhirnya Amru ibnu Salimah ini bertanya, kalian dari mana? Kami dari Madinah. Dari mana di Madinah? Yaitu belajar sama Muhammad. Apa yang kalian pelajari? Dibacakanlah oleh sahabat itu surah yang mereka hafal. Akhirnya Amr bin Salimah ini mulai menghafal dia. Umurnya saat itu mendekati 6 tahun. Kaumnya belum ada yang masuk Islam. Setelah kaumnya masuk Islam semua, itu dipilih orang harus jadi imam satu. Siapa yang jadi imam? Bapak-bapak tidak ada yang hafal surat, yang baru masuk Islam semua. Akhirnya apa? Amr bin Salimah ini diangkat karena dia cerita, saya sudah hafal beberapa surah sebelum masuk Islam. Kenapa? Karena lewat para sahabat-sahabat yang lewat pemukiman dia minta untuk diajarkan. Jadi Amr bin Salimah ini sebelum dia dan kaumnya masuk Islam, itu dia sudah hafal beberapa surat. Ketika dia masuk Islam dan kaumnya, dia diangkat jadi imam. Umurnya 6 tahun. Jadi imam. Dia itu ketika sujud itu tersingkap itu ininya kainnya karena saking pendeknya sampai ke paha atasnya sebagiannya, kalau kita malu lah ya. Cuman tidak sampai kepada kemaluannya, sampai kepada paha atasnya itu sudah kesingkap saking pendeknya. Di sininya tidak ada pakaian. Sarungnya pun pendek. Kalau dia sujud itu kelihatan. Sampai kaum wanita yang ikut sholat saat itu mengatakan, "Ishtaru li imamina ats-tsawb." Tolonglah belikan imam kita itu pakaian, itu kasihan itu kalau sujud. Karena perempuan melihat. Maknanya apa? Perempuan juga tidak nutup mata. Berarti kelihatan imamnya. Kelihatan, pahanya itu kelihatan, kesingkap. Akhirnya kata Amr bin Salimah, mereka urunan beliin saya pakaian. Kata beliau, saya senang sekali dikasih pakaian. Jadi imam kita diperhatikan ya, beliin pakaian dia supaya sempurna pakaian. Allahu a'lam. Baik, masih ada waktu? Masih ada ya. Kita lanjut ya. Salah satu waktu doa mustajab adalah saat khatib duduk antara dua khutbah. Namun sebagian besar khatib Jumat hanya duduk sebentar dan kebanyakan jamaah tidak bisa berdoa. Baik. Ini terkait dengan waktu mustajab ya. Waktu mustajab. Sebentar mari saya sudah kumpulin dalilnya. Semoga ketemu. Terkait dengan terkait dengan hadis, ada tidak dalil bahwa ketika imam duduk antara dua khutbah, doa itu di situ dikabulkan? Tidak ada dalilnya. Secara dalil tidak ada. Jadi ada riwayat bahwa berdoa ketika imam duduk antara dua khutbah itu mustajab, itu semuanya tidak lepas dari kecacatan. Ya, dari kecacatan. Imam Ad-Daraqutni itu mengatakan
bahwa semua riwayat yang mengatakan bahwa terkabulnya doa ketika duduknya khatib antara dua khutbah itu tidak ada yang sahih. Mu'al itu maknanya ada cacat yang tersembunyi yang membuat hadis tersebut itu tidak boleh diamalkan. Nah, jadi ini kembali kemana? Kembali ke ijtihad para ulama, para sahabat. Kalau hadis bahwa ada satu waktu di mana ada satu waktu di hari Jumat dan Sufyan atau perawi hadisnya itu ngasih syarat waktu itu pendek sekali. Tidak ada seorang muslim yang berdoa meminta kepada Allah bertepatan dengan waktu itu kecuali Allah kabulkan. Tapi Nabi tidak menjelaskan riwayatnya di mana dia. Apakah ketika khutbah khatib lagi duduk antara dua khutbah atau di waktu salat habis salat asar. Ada ulama yang mengatakan ketika khatib duduk antara dua khutbah, ada yang mengatakan itu setelah salat asar. Tapi kebanyakan ulama salaf dulu itu menafsirkannya itu setelah salat asar. Makanya Taus bin Kaisan, kemudian ulama-ulama tabi'in dulu habis salat asar menjelang maghrib mereka banyak masuk kamar. Ngapain mereka? Di waktu salat Jumat, di sore Jumat, habis salat asar menjelang maghrib, mereka banyak yang masuk kamar itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau diganggu. Itu kalau sudah habis salat asar menjelang waktu salat maghrib. Karena mereka menafsirkan waktu itu adalah menjelang waktu maghrib setelah salat asar. Ada sebagian ulama itu mengatakan ketika khatib duduk antara dua khutbah. Jadi merujuknya ke situ, bahwa ini doa, tempat orang berdoa. Tapi secara dalil, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa ketika khatib dulu antara dua khutbah mustajab doa orang tersebut? Itu tidak ada dalil. Tadi sudah kita sampaikan Imam Ad-Daraqutni ini ulama yang hidup setelah Imam Muslim sedikit, ya, di generasi ketiga beliau atau di abad ketiga awal. Beliau itu rujukan untuk pengecekan hadis di zaman. Dia mengatakan bahwa hadis yang mengatakan terkabulnya doa di waktu imam duduk antara dua khutbah semuanya ma'lul. Ma'lul itu ada penyakit yang membuat hadis itu tidak boleh diamalkan. Jadi kembali kepada apa? Ijtihad para ulama rahimahullah taala atau para sahabat menetapkan waktu mustajab di hari Jumat. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau ternyata dia mengambil atau memahami atau mengambil ulama atau sahabat yang mengatakan waktu mustajab di hari Jumat itu ketika imam atau khatib duduk antara dua khutbah. Ternyata khatibnya cepat. Ya, cepat duduknya dia. Tidak dikasih waktu sedikit sehingga makmum tidak bisa berdoa. Ya, khatib seperti ini mungkin tinggal dinasihati saja. Nasihati suruh suruh dilamain sedikit biar yang lain atau makmum bisa berdoa. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini kalau habis waktunya bilang ya. Jangan ditahan kemudian jengkel di dalam. Nanti tidak berkah ilmu. Nah, yang keenam, bagaimana posisi tangan kita saat khatib berdoa di akhir khutbah? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Berdoa, hukum berdoa, hukum asalnya itu yang sunnahnya mengangkat tangan. Ya, bagaimana hadis Nabi SAW, yamuddu yadayhi ila as-sama. Nah, ada orang yang safar dulu zaman sebelum kita, umat sebelum kita, dia menadahkan kedua tangannya ke langit. Ini kata ulama salah satu dalil bahwa berdoa menadahkan kedua tangan. Kemudian juga hadisnya di Sahih Bukhari ketika Abu Amir, beliau itu di dalam peperangan itu tanding dia. Kalau tidak salah di perang Badar. Jadi tanding mubarazah, sebelum terjadi peperangan dia tanding. Ternyata begitu dia tebaskan pedangnya, ternyata pedangnya ini lebih pendek dari pedang lawan. Akhirnya apa? Akhirnya pedangnya itu muter ke dia sendiri. Akhirnya dia mati lewat pedangnya sendiri. Sehingga banyak sahabat yang mengatakan Abu Amir mati bunuh diri, Abu Amir mati bunuh diri. Sementara Abu Amir ini masih kerabat dari Salam bin Aqwa. Akhirnya Salam bin Aqwa mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Abu Amir gimana ya Rasulullah? Ini kan Abu Amir, kata sahabat-sahabat ini dianggap mati bunuh diri. Ini bagaimana? Apakah benar ya Rasulullah? Karena dia mati karena kena pedangnya sendiri. Akhirnya Nabi SAW mengatakan enggak, dia tidak mati bunuh diri.
Kata Salamah bin Aqwa, saat itu Nabi mengambil wudu, kemudian Nabi angkat kedua tangannya, kemudian dia mengatakan Allahumma ighfir li Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Abu Amir. Jadi di situ syahidnya apa? Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi berdoa mengangkat kedua tangan itu sunnah. Kemudian ketika khatib berdoa di akhir khutbah, ya, apakah makmum, kalau sekarang khatibnya dulu, khatibnya ini sunnahnya gini apa gini, ya. Hadis Umarah Ibnu Ruwaibah di Sahih Muslim, ketika dia melihat ada seorang khatib yang mengangkat tangannya gini berdoa, ya, ketika khutbah, ya, dia doa di akhir khutbahnya dia angkat kedua tangan. Kata Umarah Ibnu Ruwaibah, qabbahallahu hatainil yadaini, semoga Allah membuat kedua tangan orang ini jelek. Saya tidak melihat Nabi SAW kecuali hanya asyar bisababah. Nabi hanya pakai telunjuk. Ini Umarah Ibnu Ruwaibah, riwayat Muslim. Nah, Imam Bukhari punya pandangan yang lain. Imam Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Jum'ah mengatakan bab raf'il yadaini bil khutbah, bab mengangkat kedua tangan ketika khutbah di hari Jumat. Jadi Imam Bukhari melihat bahwa dia membawakan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi khutbah Jumat, itu ada seorang sahabat masuk kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini hujan lama tidak turun, sudah banyak binatang yang mati, gersang, maka mintalah doa supaya diturunkan hujan. Maka Nabi langsung berdoa. Akhirnya kata Anas bin Malik, demi Allah sebelum Nabi menurunkan kedua tangannya, itu langsung mendung di Madinah semua, mendung. Akhirnya hujan 1 minggu, tidak henti-henti. Jadi ini boleh makmum sama khatib boleh ngomong kalau di hari Jumat. Yang dilarang itu makmum, antara makmum bisi-bisi atau ngomong dilarang. Tapi kalau makmum sama imam boleh, sama khatib, ya, seperti Nabi. Akhirnya apa? Minggu selanjutnya Nabi khutbah lagi, kata Anas, datang lagi sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, hewan ternak pada mati. Loh, kenapa? Kebanjiran, 1 minggu tidak henti hujan. Maka berdoalah kepada Allah supaya dihentikan hujan. Akhirnya di situ Nabi berdoa lagi supaya dihentikan hujan. Bukan istisqa berarti, bukan doa minta hujan, tapi supaya dihentikan hujan itu. Begitu Nabi berdoa minta dihentikan hujan, maka saat itu apa? Kata Anas bin Malik, seakan-akan itu Madinah itu apa? Mendung itu bergeser seketika, langsung terang di atas Masjid Nabawi. Akhirnya apa? Pencar itu mendung itu. Nah, itu dijadikan dalil oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa boleh seorang imam itu mengangkat kedua tangannya. Terus bagaimana? Kata ulama rahimahullah, hadis Umarah Ibnu Ruwaibah. Umarah Ibnu Ruwaibah dia melihat apa yang dia saksikan. Dia menyampaikan apa yang dia saksikan. Karena seorang sahabat akan menyampaikan apa yang dia saksikan. Kemudian dia tidak melihat apa yang dilihat oleh Anas bin Malik. Sehingga kedua-duanya dibolehkan menurut mazhab Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Imam mengatakan melakukan seperti ini atau melakukan seperti ini. Ya, ini mazhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, sekarang kalau makmum, kalau boleh dia mengangkat kedua tangannya? Tidak ada kita temukan asar di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Apakah Nabi ketika dia berdoa di akhir khutbahnya para sahabat melakukan ini atau tidak melakukan? Tidak ditemukan. Maka kalau tidak ditemukan dalam sebuah masalah, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu berdoa hukumnya mengangkat kedua tangan. Maka ada riwayat dari Imam Az-Zuhri rahimahullah taala bahwa boleh seseorang mengangkat kedua tangannya mengaminkan, juga boleh dia tidak mengangkat kedua tangannya, karena tidak ada athar, tidak ada dalil, tidak ada larangan, tidak ada perintah, sehingga kembali kepada diri masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Habis waktunya. Ini masih banyak ya. Ini kapan mau kita jawab? Insyaallah di bulan depan. Amin. Iya, bulan depan ya. Ya, baik. Taib, jazakumullah khairan. Itu jawaban yang saya tahu dari pertanyaan yang antum lempar, yang antum kumpulkan. Jika memang benar, alhamdulillah. Tapi jika itu ternyata salah, maka sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertaubat, saya istighfar juga, karena tidak semua yang kita sampaikan itu dijamin kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin yuqbal wa yuraddu illa sahibu hadzal qabri, wa asyara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua omongan orang bisa ditolak, bisa diterima kecuali omongan orang ini. Beliau menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya
semuanya kecuali omongan Nabi 100% tidak boleh ada yang ditolak. Ya, selain Nabi bisa ditolak, bisa diterima. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.